Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Ini ada jamaah dari mana Bu? Lampung Bu. Tepuk tangan dong, masyaallah. Sebelah kiri saya dari mana Ibu? Pandeglang, tepuk tangan buat jamaah dari Pandeglang, Masya Allah ya. Dan kebetulan hari ini guru-guru kita ini luar biasa, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam dan juga ada Habib Usman. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari mereka nih ya, ada video tayangan tentang krisis kemanusiaan di Palestina. Ini dia tayangannya. Kepulan asap yang masih membumbung di Muasi memaksa warga Palestina untuk pergi meninggalkan Rafah. Puluhan ribu warga Gaza kembali harus mengungsi akibat serangan yang diluncurkan Israel sejak pekan ini di kota Rafah bagian selatan. Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah menjadi tempat perlindungan baru bagi warga Gaza. Mereka membawa barang-barang yang mereka miliki ke dekat kawasan pantai ini. Itu nggak punya hati banget ya Mas. Waduh Bu. Terus mereka melakukan itu kok sepertinya mereka tidak bersalah. Waduh, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau menurut saya sih kayaknya gini deh Bu deh. Bukan ini nggak punya hati. Tapi Israel itu kalau saya lihat tuh kayaknya hatinya kosong. Hati kosong itu seperti apa sih Mas Hati Fadli? kosong kayak gimana ya Bu ya? Saya coba cari dulu hatinya yang kosong kayak gimana. Ada yang datang. Kenapa Bapak datang hatinya kosong? Bukan. Bukan, kira hatinya Saya kosong. itu terpanggil. Terpanggil. Karena ada sesuatu yang mau ditanyakan. Oh. Ibu, mohon maaf, dengan Ibu siapa? Pakai mic dong. Bu. Hendriani dari Lampung. Oh, dari Hendriani dari Lampung. Tahu nggak? Kenapa? Tahu nggak? Kenapa Ingat, Ustaz? ketika orang melakukan kezoliman, sesungguhnya kezoliman itu ada dosa di dalamnya. Nauzubillah summa Dan nauzubillah. ketahuilah, Nah. ketika orang berbuat dosa, maka sesuatu, yang mana sih dosa? Dosa adalah ia menggelisahkan diri. Menggelisahkan diri. Maka ketika orang berbuat zalim, maka yang dirugikan bukan hanya dirinya, tapi orang lain. Bukan saja orang lain, tapi sesungguhnya akan jadi penyesalan nanti kelak di hari kemudian. Ibunya itu ngeliatin Ustadz Maulana mulu. Tuh. Iya, melihat ke saya sih. Kenapa Bu? Iya. Kenapa Ibu ngeliatin Dia Ustadz mau Maulana? dilihat juga. Oh dia mau dilihat juga. Ya itu ya Bu. Gini Iya. aja. Mumpung kita lagi bahas tadi kata-katanya hati yang kosong. Betul. Kita bahas aja tuh hati kosong. Oh, Masalah Palestina, Israel. Tahu nggak Bu? Buat yang penonton yang di rumah, betul kata Ustaz Sam tadi ketika kita ngobrol-ngobrol ya. Bahwa ini bukan berbicara tentang agama, Betul. tapi berbicara tentang kemanusiaan. Tadi saya yang ngomong bukan Ustadz Syam. Berarti Bapak salah dengar. Orang Ustadz Syam nggak ada tadi di situ. Oke kita lanjut jamaah. Yeay. Ngomongin soal hati yang kosong. Tadi Ibu Masya Allah luar biasa kepo banget ya tentang hal Palestina. Bagaimana Israel selalu menjajah Palestina. Bahkan ada istilahnya mau membantai seluruh orang-orang yang ada di Palestina. Genosida. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah bagaimana caranya nih buat kita semuanya ya. Biar hati kita nih nggak kosong. Mau Bu hatinya nggak kosong Bu? Yang di rumah mau hatinya nggak kosong? Sama-sama kita belajar pantengin Islam Itu Indah sampai akhir. Tema kita pagi hari ini adalah mengisi hati yang kosong. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video tayangan nih, ada seorang bocah di salah satu daerah ya, terekam mesum di areal kuburan. Nauzubillah, ini ditayangkan ini. Viral di media sosial, dua bocah di bawah umur melakukan tindakan susila di pekuburan Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Makassar. Dalam video yang beredar, keduanya tampak melakukan aksi di dalam areal pekuburan, siang bolong. Ada 3 bocah di dalam video berdurasi 30 detik itu. Ketua RT setempat, Kadaria yang ditemui di Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Kota Makassar, membenarkan kejadian itu.
Tapi gini ya, ini Astagfirullah. ya maksudnya kita melihat hal-hal yang seperti ini miris hati kita nih. Miris, betul. Anak kecil zaman sekarang ya kan kayak nggak punya pendidikan masalah agama gitu loh. Kayaknya tuh benar-benar hatinya tuh kosong banget. Entah hatinya kosong karena sering maksiat atau bagaimana. Jadi melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan itu apalagi di tempat yang terlarang yang kita hormati itu kayaknya nggak ada dosanya gitu. Nah bagaimana nih Ustadz Syam ya gimana caranya menjauhi maksiat yang sudah melekat di diri kita. Mau dijawab penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, guru kami Abi Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Semoga kita semua dan anak cucu keturunan kita dihindarkan daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah dengan berdoa. Salat itu dari segi istilah adalah kita berdoa. Dari segi bahasa kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang salat itu adalah sesuatu yang isinya penuh dengan doa. Makanya disebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan hanya salat 5 waktunya, tapi bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan anak cucu keturunan kita, pasangan kita, saudara kita agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan keji. Dari video yang kita lihat tadi bukan hanya ternyata anaknya yang salah, tapi ternyata kurangnya perhatian daripada orang tua, kurangnya perhatian daripada lingkungannya. Kadangkala memang lingkungan yang mempengaruhinya, malah orang tua sibuk dengan handphonenya, akhirnya anak ini juga sibuk dengan handphonenya. Jangan salahkan tontonannya, tapi siapa yang membiarkan dia menonton acara tersebut? Siapa yang membiarkan anak kita menonton video tersebut sehingga terjadi perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk? Maka siapa yang disalahkan? Anak kecil tidak ada dosanya. Anak kecil tidak ada daripada kesalahan kekhilafannya. Anak kecil itu adalah suci. Yang salah adalah yang menjaganya, yang diberikan amanah kepadanya. Siapa mereka? Adalah orang-orang dewasa di sekitarnya, yaitu orang tuanya wabil khusus. Kemudian dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehilangan daripada ketergantungan terhadap maksiat. Yang kedua dengan pergaulan, karena sesungguhnya almar'u ala dini khalili. Seseorang dilihat daripada agama temannya, agama teman karibnya. Dengan siapa dia berteman, maka teman itu sangat mempengaruhi daripada perbuatan seseorang. Ingat, perbuatan baik itu menular, tapi jangan salah, perbuatan buruk juga sangat menular. Maka siapa pergaulannya itu bisa sangat mempengaruhi daripada perbuatan maksiat. Wallahu ta'ala alam. Betul banget. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Jamaah. Ada yang bilang katanya mengisi hati yang kosong itu rajin ibadah, sedekah. Tapi ada yang bertanya lagi, saya ini udah rajin ibadah Mas Fadli. Saya udah rajin sedekah. Tapi kenapa saya merasa hati saya masih kosong? Apa sebenarnya penyebabnya? Coba kita tanya guru kita Habib Utsman. Bib, izin Bib. Tepuk tangan buat Habib Utsman. Fadol Bib. Ya khair afwan Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingat, ketika kita sebagai manusia sudah melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sudah bersedekah, sudah mengerjakan sholat 5 waktu, tetapi merasa hatinya masih kosong. Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Mungkin yang pertama, manusia tersebut tidak mengerti dan memahami bahwasanya dia beribadah karena Allah dan hanya kepada Allah. Dan manusia tersebut tidak yakin dalam diri dan jiwanya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga hatinya, jiwanya kosong. Dia sedekah bukan karena Allah,
dia sholat bukan karena Allah, hanya menjalankan segala sesuatu yang sudah terbiasa aja. Ini membuat hatinya jauh daripada Allah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in manawa. Semua tergantung daripada niatnya. Ketika hamba tersebut niat berharap dengan mencari ridhonya Allah, berharap pertolongannya Allah, berharap Allah dekat kepadanya, berharap akan apa? Akan Rahman dan Rahimnya Allah, maka hidup di dunia ini akan lebih mudah dan akan lebih indah. Tetapi ketika hamba tersebut tidak mengenal Allah, jauh daripada Allah, maka akan kosong dan hampa. Ketika dia berusaha untuk mengenal Allah, Allah Tuhan, kita hamba makhluk. Makhluk itu mempunyai sifat yakni bisa megang, bisa menyentuh, punya hidung, punya muka, punya mata, punya telinga, punya kuping, punya kaki. Itu makhluk. Allah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk yang Allah ciptakan. Ada orang yang bilang dengan tangan kakinya Allah, palanya Allah, dirinya Allah. Wah, subhanallah. Kita belajar ilmu tauhid, memahami bahwasanya Allah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu, bahwasanya kita kenali Allah, kita mengenal Allah, maka disinilah tersentuh hati dan jiwa kita untuk memantapkan jiwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedekah yang kita keluarkan, ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Belajarilah ilmu tauhid, al-aqidatul ijmaliyah, sehingga apa? Mengkuatkan iman dan takwa kita hingga kita tidak kosong. Masya Allah, terima kasih banyak Habib penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Jamaah. Ada yang bilang Ustadz gini. Apa itu? Katanya kalau kita bisa melakukan diri buat diri Mengenal kita. diri. Iya, buat diri kita sendiri. Ada yang bilang istilahnya me time. Wah, ada yang belanja, ada yang jalan-jalan menghibur diri sendiri. Katanya bisa menjauhkan diri kita dari yang namanya hati yang kosong. Ya. Apakah seperti itu Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat jamaah Islam itu indah dimanapun berada, kenali dah diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Ketika manusia mengenal dirinya, apanya? Bahwa kita ini adalah hamba, maka Allah adalah Tuhan kita. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai manusia yang punya batas kemampuan, maka kita akan sadar atas diri kita. Maka bagus nih buat manusia, buat kita semua nih, buat termasuk saya, yuk sama-sama menelaah, mempelajari diri kita kalau kita ini adalah hamba. Kalau kita ini manusia, maka ada tugasnya, ada tujuannya, ada kewajibannya yang harus ditunaikan. Seorang hamba kewajibannya adalah menyembah kepada Allah. Allah tidak butuh penyembahan, tapi kita yang butuh menyembah Allah. Sekali lagi, kita yang butuh menyembah Allah. Sekalipun seluruh manusia, jin, malaikat tidak menyembah Allah, Allah tetap Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita ini adalah tidak boleh begini-begini aja. Harus ada kebaikan, amin. Ada perbuatan, ada kewajiban. Bu, apa kewajibannya Bu? Ibadah kan? Ini anak-anak. Anak jangan cuma diem aja. Betul. Enggak belajar. Itu nanti menyesal dirinya sendiri. Aku ini anak, berarti aku punya kewajiban untuk berbakti sama orang tua. Aku ini orang tua, berarti ada kewajiban untuk apa? Untuk menafkahi anak-anakku. Bener, mengajarkan juga, menyekolahkan yang terbaik. Iya, boleh aja sih me time. Iya. Tapi jangan lupa kewajiban. Oh gitu, tapi sebentar, jangan kemana-mana dulu. Saya mau kasih ibu nih baca dulu. Bu, izin Bu, boleh baca ini Bu pertanyaannya Bu? Ya ini nih Bu, dari @fredo Alfarisi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya dong Ustadz. Boleh. Kalau hati gampang kosong itu bukannya karena nggak punya pasangan aja ya Ustadz. Jadi jomblo dong Ustadz. Terus emang salah kalau jomblo Ustadz. Kan nggak boleh pacaran dalam Islam. Berarti boleh dong hatinya kosong. Tapi kalau dipikir-pikir ada benernya juga yang nanya tadi. Ustadz bisa jawab.
Pagi-pagi minum kelapa. Cakep. Nyemilnya pakai kuaci. Cakep. Iya saya lupa. Oh, Kalau iya. kamu masih sendiri. Yang mana yang masih sendiri yang tadi nanya? Bukan, yang saya. Bukan. Oh Bapak sendiri. Ya udah nanti kita lanjut lagi ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.